Halo Sobat PPG, selamat datang di video kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu Guru, kita semua sepakat bahwasannya setiap anak adalah unik. Keunikan tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor latar belakang, baik itu latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Sehingga tidak jarang menyebabkan perbedaan pada karakteristik anak, motivasi belajarnya, dan bahkan sampai kepada perbedaan tingkat kemampuan kognitif anak itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran kita tidak bisa memperlakukan setiap anak itu sama. Kita membutuhkan berbagai pendekatan-pendekatan untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif atau pembelajaran yang merata di dalam kelas. Kita semua pasti secara tidak langsung pernah merasakan kita terlena dengan kondisi di mana terdapat anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik dan juga aktif berpartisipasi di dalam proses pembelajaran, sehingga kita lupa bahwasanya ada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan dari kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari berbagai teori maupun pendekatan-pendekatan tentang tumbuh dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori ZPD dan pendekatan scaffolding. Silakan simak video ini. Apakah Bapak dan Ibu Guru pernah mendengar tentang ZPD atau scaffolding? Lalu, untuk apa pentingnya mengetahui scaffolding pada ZPD dalam proses pembelajaran? Kita semua harus menyadari bahwasannya setiap anak itu tidak dapat serta-merta belajar secara mandiri, melainkan dalam proses pembelajarannya ia membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Untuk sedikit memahami tentang konsep ZPD dan scaffolding, mari kita melakukan refleksi sejenak. Coba ingat-ingat bagaimana proses belajar kita ketika kita masih kecil hingga saat ini kita telah menjadi orang dewasa. Tentu dalam proses pembelajaran yang kita lalui, kita dibantu dan didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita masuk kepada konsep ZPD. Apa itu ZPD? ZPD adalah Zone of Proximal Development. ZPD ini merupakan salah satu teori perkembangan anak yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. ZPD didefinisikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang dimiliki oleh seorang anak. ZPD ini menitik beratkan pada proses interaksi sosial seorang anak, baik itu kepada orang tua, guru, dan teman sebaya, yang dapat membantu proses perkembangannya. Di dalam proses pembelajaran, ZPD dapat dianalogikan seperti ini. Seorang anak telah mencapai kompetensi yang diharapkan pada saat ini, yaitu mampu untuk mengenal huruf. Dan pada kompetensi berikutnya, ia diharapkan untuk dapat bisa membaca. Namun kondisinya, pada saat ini anak tersebut belum mampu menyusun dan merangkai huruf-huruf tersebut menjadi satu kata ataupun satu kalimat. Batasan yang hadir antara jarak kemampuan anak saat ini dengan kemampuan yang akan ia capai, itulah yang disebut sebagai zona proksimal, di mana pada kondisi tersebut anak membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang dewasa seperti guru ataupun orang tua, dan dukungan dari teman sebaya yang memiliki kompetensi lebih baik untuk dapat membantunya mengatasi batasan tersebut, yaitu untuk dapat menyusun dan merangkai huruf-huruf menjadi sebuah kata atau kalimat yang utuh. Itulah yang disebut sebagai ZPD. Lalu, apakah yang dimaksud dengan scaffolding? Nah, proses membantu siswa belajar dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuan kognitif siswa tersebut, itulah yang dinamakan sebagai pendekatan scaffolding, di mana siswa diberikan bantuan secara perlahan hingga ia bisa mencapai kompetensi yang diharapkan tersebut. Terdapat beberapa metode dalam scaffolding. Yang pertama ada modeling, yaitu guru menunjukkan cara menjelaskan tugas dengan memberikan contoh yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada framing,
yaitu guru memberikan struktur dan arahan kepada siswa dengan memberikan tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang harus diikuti. Yang ketiga, ada pertanyaan pemandu, yaitu guru mengajukan pertanyaan yang memandu siswa untuk berpikir secara kritis tentang tugas dan cara mereka akan menyelesaikannya. Yang keempat, ada membimbing, di mana guru memberikan dukungan individual kepada siswa saat mereka mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Seperti yang sudah kita bahas di awal, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi kemampuan siswa. Untuk memperoleh pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, maka salah satu tahap yang harus guru lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik, yang bertujuan untuk melihat kemampuan belajar dan kebutuhan belajar siswa. Sehingga dengan demikian, guru dapat menentukan metode scaffolding yang cocok untuk diterapkan. Dari pendekatan scaffolding, maka diharapkan peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan potensialnya, lalu membentuk kemandirian belajar peserta didik itu sendiri, dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terdapat banyak strategi pembelajaran yang dapat guru terapkan dalam pendekatan scaffolding, baik itu dapat dilaksanakan secara berkelompok maupun secara individu. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di kelas. Sekian video ini, terima kasih. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu guru semua dalam memahami konsep scaffolding. Selamat mengajar dan salam guru Indonesia.